selanjutnya mungkin Mbak Dwi, kita ada pertanyaan ya yang Ya, mungkin belum dijelaskan di betul Bu sini Intan. bisa Ya, disampaikan, silakan. ya. Terima kasih Bu Intan. Mungkin sekarang kita beranjak ke yang lebih serius ya, Bu Mariam, Bu Sinta, dan Bu Ardanti, karena memang kita punya 3 tema kecil di sini, diawali dengan pengaturan kebijakan. Ada beberapa hal mungkin yang menjadi pertanyaan dari sebagian masyarakat kita ya Bu ya, terkait perlindungan data pribadi ini. Memang peraturan yang sangat ditunggu-tunggu begitu ya Bu ya. Nah, di sini ada beberapa hal Bu yang akan kita bahas atau lebih detail nanti mungkin Ibu-ibu bisa berikan pencerahan gitu ya Bu ya, baik dari sisi pemerintah maupun akademisi dan terkait pelaku bisnis ya Mbak Danti. Yang pertama adalah sejauh mana pengaturan terkait perlindungan data pribadi ini sudah dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Karena kan kita tahu bersama-sama bahwa sejak lama memang ini dibahas bersama-sama dengan DPR namun tidak jadi-jadi begitu Bu ya. Kemudian kita juga sebenarnya tahu bahwa ada undang-undang, ada beberapa undang-undang yang memang telah mengamanatkan terkait perlunya perlindungan data pribadi seperti halnya Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang di dalamnya terdapat pasal tentang bahwa data itu harus dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Kemudian juga ada Undang-Undang tahun 1998 yang mengatur tentang perbankan. Kemudian juga ada Undang-Undang Permenkes 269 tahun 2008 tentang rekam medis, ataupun mungkin ada undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya yang terkait dengan perlunya perlindungan data pribadi. Kemudian juga yang menjadi pertanyaan adalah dalam Undang-Undang PDP itu ada data yang bersifat generik dan spesifik begitu ya, seperti yang kita ketahui bahwa data kependudukan ini sangat dinamis dan sangat spesifik serta sangat strategis. Nah, mana yang bersifat spesifik begitu dan dirasa perlu untuk dilindungi? Mungkin Ibu Mariam nanti bisa memberikan pencerahan ya Bu ya, dari sisi kita mungkin sedikit menguliti ya Bu ya, pasal dari pasalnya. Kemudian selain itu juga akhir-akhir ini memang kan kita ketahui Bu ya, banyak sekali terjadi kebocoran data pribadi. Nah, dari sisi pemerintah Ibu, memang peraturan ini belum keluar regulasinya, peraturan tentang perlindungan data pribadi ini, namun bagaimana dalam hal ini pemerintah menyikapi dan berperan dalam mengatasi kebocoran data pribadi yang akhir-akhir ini memang sangat meresahkan Ibu. Begitu ya. Mungkin diawali dengan Ibu Mariam terlebih dahulu menanggapi, kemudian nanti Ibu Sinta dan Ibu Ardanti. Monggo Ibu, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dwi, banyak banget ya pertanyaannya ya. Iya Ibu, biar lebih hot Ibu ini diskusinya. Ya, Silakan saya Ibu. menjawab sebagian saja, nanti biar yang lain bisa menjawab juga ya. Terkait dengan sejauh mana sekarang RUU PDP-nya. Saat ini memang kita sedang melakukan pembahasan dengan DPR, dan memang terus terang pembahasan dengan DPR ini memang terkendala karena masa pandemi di sini ya. Jadi banyak sekali aturan protokol kesehatan yang harus kita jalani. Misalnya saja dalam pertemuan itu harus dibatasi waktunya, dibatasi orangnya yang hadir gitu ya. Jadi memang ada keterbatasan terkait dengan pembahasan DPR. Tetapi kami tetap dengan DPR tetap semangat untuk melakukan pembahasan terkait dengan RUU PDP ini. Bahkan ini di masa sidang yang sekarang ini kami sudah merencanakan akan membahas secara intens terkait dengan RUU PDP dengan target sebenarnya kami sama dengan DPR, sama bahwa targetnya tahun ini selesai gitu loh. Namun ya tadi memang apalagi sekarang nih pandeminya lagi meningkat ya, kami mau melakukan konseling, tiba-tiba di Jakarta tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan. Masa lockdown-nya diperpanjang sampai tanggal 5 Juli seperti itu. Jadi memang situasi juga yang mengakibatkan lambatnya terkait dengan pembahasan PDP. Kemudian juga terkait dengan memang banyaknya peraturan-peraturan yang sudah ada di berbagai sektor. Namun dengan adanya RUU PDP ini sebenarnya nanti mengatur hal yang paling dasar dan yang bisa berlaku untuk semua sektor.
Ya, karena di dalam RUU PDP ini kan mengatur misalnya terkait dengan si subjek data pribadi. Di situ akan diatur bagaimana hak-haknya dia. Tadi kan Bu Intan mengatakan supaya si pemilik data pribadi bisa juga dong menuntut kalau dirugikan gitu ya. Nah, di situ nanti akan di dalam RUU itu ada disebutkan apa hak pemilik data pribadi tersebut. Ya tadi entah tadi kalau memang data pribadinya memang digunakan yang merugikan, yang bisa merugikan, bisa saja nanti dia menuntut ganti rugi. Dan dia juga bisa menanyakan terkait dengan informasi terkait dengan data pribadinya mau diproses seperti apa, itu ada haknya. Nah, selain dari si pemilik data pribadi juga nanti akan ada ketentuan-ketentuan yang harus dijalani oleh yang namanya pengumpul data pribadi. Ini kan Mbak Danti pengumpul data pribadi nih, pengendali data pribadi. Nah, di situ akan ada legal basisnya yang akan legal basis yang harus dipatuhi, kewenangannya apa dia untuk mengumpulkan data pribadi, dan juga ada prinsip-prinsip yang disampaikan nanti. Nah, bagaimana prinsipnya dalam melakukan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi. Di situ juga nanti akan ada pemroses data pribadi atau prosesor data pribadi, dan antara pengendali data pribadi dan pemroses data pribadi serta si subjek data pribadi itu harus ada keseimbangan. Ya, sehingga dua-duanya punya peran, dua-duanya juga punya kewajiban supaya dalam ini untuk mengantisipasi adanya tadi penyalahgunaan, adanya kebocoran data pribadi gitu. Nah, itu yang mungkin di dalam RUU PDP itu diatur dalam RUU PDP tersebut. Nah, kemudian terkait dengan ada data spesifik dan data umum atau generik. Kalau data umum itu sepertinya sebenarnya data pribadi itu kan banyak banget kalau dilihat ya. Mulai data yang melekat di pemilik data itu seperti nama, alamat gitu ya. Kemudian juga nama, alamat ataupun yang bisa menunjukkan bahwa itu seseorang ya. Itu seperti konsep apa itu yang disebut data pribadi ya. Jadi identitas dengan beberapa informasi yang bisa menunjukkan kepada seseorang. Nah, itu yang disebut data umum. Nah, kalau tadi yang data spesifik itu yang dimaksud data spesifik itu seperti misalnya data kesehatan ya, atau biometrik atau sidik jari, itu adalah data yang spesifik, atau juga data keuangan, data pandangan politik itu juga merupakan pandangan politik itu ini deh umum ya. Nah, itu merupakan data spesifik yang memang spesifik data spesifik yang dipunyai oleh seseorang. Jadi itu terkait dengan data pribadi. Nah, mungkin itu dulu yang kami jawab ya. Nanti mungkin terkait dengan kebocoran data pribadi nanti kita jawab di berikutnya. Ya, silakan Mbak Bu Sinta bisa melanjutkan tanggapannya. Baik. Ya, kalau kita bicara kebijakan, sebetulnya tadi sudah dibahas oleh Ibu Mariam secara komprehensif ya. Jadi memang di kita itu seperti tadi sudah dibahas juga oleh Mbak Danti ya, banyak aturan-aturan sektoral. Bukan berarti tidak ada, tetapi ya beda-beda gitu ya, secara sektoral ya. Yang mungkin menjadi dasar hukum yang paling penting sebetulnya untuk saat ini adalah di Undang-Undang ITE gitu ya. Pada waktu dulu kami mengusulkan pasal 26 waktu itu ya sayangnya juga masih bodoh gitu ya, tahu gitu saya masukkan banyak pada waktu itu Bu Mariam ya, jadi sekalian gitu. Jadi pasal 26 itu kami masukkan hanya satu saja, tetapi ini juga sudah menjadi dasar. Kalau tidak ada pasal 26, PP 71 nggak bisa ada, Permen 20 juga susah gitu ya, cantolannya ke situ gitu. Jadi ini menjadi dasar sehingga bisa menjadi rujukan dari RUU PDP ini. Tadi memang betul RUU PDP itu kita melihatnya agak lama ya, dari 2014 sampai saat ini. Tapi memang kalau kita lihat misalnya RUU KUHP berpuluh-puluh tahun, RUU hukum acara baru sekarang begitu ya. Karena memang kalau kita bicara regulasi, sebaik apapun yang sudah dibuat oleh kementerian, begitu masuk ke DPR itu adalah produk politik gitu ya.
Jadi maaf kata yang tadinya sudah demikian bagus ya secara konsep karena dibuat oleh para expert ya. Kemudian masuk ke DPR itu lain lagi gitu ya. Jadi memang kalau secara akademisi itu kita bicara tujuan hukum itu ternyata kadangkala gitu ya, kadangkala juga dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan politik yang saya sebagai akademisi juga sangat prihatin begitu karena yang kita tunggu adalah suatu produk yang betul-betul melindungi kita semua gitu. Jadi lupakanlah kepentingan-kepentingan sektoral, lupakanlah kepentingan-kepentingan politik. Ini sudah ditunggu begitu oleh masyarakat Indonesia karena kasusnya makin lama makin banyak. Contohnya kasus pinjol itu sangat menyeramkan loh. Saya pernah ada webinar di RRI yang mengatakan bahwa banyak korbannya itu perempuan gitu. Karena kan ibu rumah tangga itu manajer begitu ya. Kadang-kadang bapak-bapak nggak mau ngerti, pokoknya gaji segini harus cukup. Ya, tapi kan kita harus mengeluarkan untuk sekolah, untuk makan, untuk transport, dan lain sebagainya. Dan terpaksa harus mengandalkan pinjol. Ternyata di lapangan itu sangat menyeramkan. Karena kebanyakan korbannya adalah perempuan gitu. Jadi dengan banyaknya kasus ini begitu ya, kita diharapkan untuk ada perlindungan lah bagi masyarakat. Tadi ada pertanyaan tentang data yang generik dan data yang sensitif ya. Dulu pada waktu proses penyusunan jangan pakai sensitif lah, kalau di kita sensitif artinya agak-agak gimana ya, jadi udah aja diganti menjadi data yang memerlukan perlindungan yang lebih lagi gitu. Padahal sebetulnya kalau kita bicara data pribadi, kualifikasinya adalah data yang bisa mengidentifikasi seseorang, tapi ternyata data kesehatan itu dianggap data yang memerlukan perlindungan yang lebih spesifik begitu. Ketika menyusun data yang sensitif di Indonesia juga agak-agak bingung karena sebetulnya kita mengadop apa yang diatur oleh EU ya, pada waktu itu kan direktif, belum ada GDPR ya. Jadi direktif kalau di sana kan seseorang ikut partai buruh ya, organisasi perburuan itu sensitif, kalau di kita kan enggak gitu ya. Agama dulu sih fine aja, tapi sekarang di kita sudah menjadi sesuatu yang harus diberikan perlindungan gitu ya. Jadi memang dibedakan sehingga perlindungannya juga bisa lebih spesifik lagi begitu. Jadi dari segi kebijakan saya pikir pemerintah dalam hal ini saya memberikan satu penghargaan yang sangat besar kepada Kominfo karena Kominfo lah yang menerima ya masukan dari akademisi pada waktu itu bahwa Indonesia harus memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, dan saya tahu betapa sulitnya dalam proses harmonisasi. Betapa sulitnya karena masing-masing kementerian itu sepertinya enggan gitu pada. Jadi waktu itu kita sudah mengambil keputusan ya sudah, kita seperti Malaysia atau Singapura aja, udah pemerintah dikeluarkan begitu ya. Sudah aja yang diatur bisnis gitu. Tapi kan pemerintah juga termasuk pengempul data, pengendali data yang cukup banyak begitu. Jadi memang di dalam rezim hukum perlindungan data pribadi artinya pemerintah untuk mengelola data silahkan, tapi setelah dia ada di sistem, buat bisnis juga demikian. Setelah dia ada di sistem itu harus dijaga, nggak bisa diberikan seenaknya gitu. Jadi seakan-akan sekarang data pribadi itu bukan milik kita, tapi milik si pengendali data. Itu salah gitu. Itu milik kita. Bagaimana milik kita kemudian disebar-sebarkan pada orang lain seakan-akan itu milik institusi gitu. Itu yang menjadi concern bersama. Jadi kalau dari segi kebijakan, pemerintah sudah berusaha bertahun-tahun ya Bu Mariam, Kominfo untuk membahas ini, dan tidak ada satupun produk yang sempurna. Itu kalau yang sempurna itu buatan Tuhan, itu adalah buatan manusia, itu selalu ada kekurangannya begitu. Tapi bagaimana caranya kita turut memberikan kontribusi itu kepada pemerintah agar hasilnya bisa maksimal. Mungkin itu Mbak Dwi tambahannya.
Ya, Makasih. memang kita sama-sama harus saling support ya, Bu, agar peraturan ini dapat segera rilis ini. Ya. Baik, Ibu Ardanti, kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Makasih Mbak Dwi. Mungkin saya mau memberikan perspektif gitu. Kenapa sih kok undang-undang PDP itu penting juga bagi pelaku usaha? Pasti kan masyarakat itu melihatnya, atau mungkin juga bagian dari pemerintah melihatnya, wah pelaku usaha tuh pasti nggak suka nih ada undang-undang PDP karena nggak mau diatur. Nah, padahal sebenarnya dari sisi kami pun sangat suportif gitu. Jadi ada 3 hal yang menjadi alasan kenapa kami ini suportif lah terhadap undang-undang PDP. Yang pertama itu awareness. Jadi kesadaran masyarakat ini sangat penting, dan kalau dari sisi pelaku usaha dengan masyarakat yang lebih sadar tentang pentingnya data pribadinya mereka, pastinya juga mereka lebih menjadi aman, sehingga yang tadi saya bilang rekayasa sosial, money scam, account takeover itu bisa dihapuskan dari transaksi digital. Yang kedua juga awareness dari pemerintah. Jadi meskipun undang-undang PDP ini sifatnya masih rancangan, tapi dengan bergulirnya RUU PDP ini sudah terlihat masyarakat itu semakin sadar dengan pentingnya data pribadi. Misalnya pemerintah nih, ada berbagai kementerian, berbagai instansi. Mungkin beberapa tahun lalu kalau misalnya ke perusahaan minta-minta data kan, tolong dong kasih datanya, misalnya penjual A, penjual B, itu apa. Nah, tetapi sekarang saat kami menyampaikan kepada kementerian tersebut atau instansi, Pak, nggak bisa memberikan data seperti itu saja kalau tidak ada alasannya. Bapak harus tahu tentang data pribadi, pentingnya data pribadi, dan misalnya kalau mau meminta data itu harus ada peruntukannya untuk apa gitu. Nah, dengan adanya rancangan saja, padahal baru rancangan nih, itu sudah bisa menjadikan dasar diskusi bahwa Pak, nggak bisa kita memberikan data tanpa alasan. Kalau dulu mungkin Mbak, sebelum adanya rancangan ini yang keluar, itu kementerian bisa meminta-minta data, terus udah gitu dari sisi masyarakat pun kita nggak punya kesadaran sama sekali. Kita kasih data KTP, tuker-tukeran di WhatsApp, kita misalnya nulis nama, kalau misalnya hadir ke suatu acara, nulis nama, nomor handphone, email. Nah, dengan adanya rancangan ini, insya Allah dengan nantinya keluar undang-undang, akan semakin awareness-nya ini terbentuk. Yang kedua, yang paling penting adalah mungkin pedoman bagi pelaku usaha dan pemerintah. Jadi kalau tadi disebutkan pelaku usaha dan pemerintah ini sama-sama pengendali data pribadi. Kalau pelaku usaha misalnya kami memiliki 2 juta driver gitu ya. Tetapi kalau pemerintah, nah bagi kami ini kami butuh pedoman. Misalnya tadi Mbak sebutkan dalam hal kebocoran data. Nah, kalau misalnya sekarang dengan tidak adanya pengaturan, kita mungkin kalau mengalami kebocoran data di internal, kita nggak tahu harus seperti apa. Apa misalnya pintu kita atau rumah kita dibobol, kita nggak tahu apakah kita harus cari kunci lain, atau kita lapor security dulu ya, atau kita lapor ke RW. Nah, itu kita masih meraba-raba. Sedangkan kalau nanti dikeluarkan undang-undang PDP, semua orang pemandangannya atau pandangannya dan standarnya sama. Berarti kalau misalnya ada kebobolan, kita harus mencari kunci yang lebih tepat, lalu kita harus internal discussion, kita harus ke otoritas, dan kita harus memberitahu ke masyarakat. Nah, tahapan-tahapan itulah yang paling penting untuk pelaku usaha dan juga pemerintah, itu supaya kalau dalam hal terjadi kebocoran data atau ada permintaan dari pemilik data, kita tahu kita harus apa. Yang terakhir, pastinya kalau misalnya tadi saya sempat sebutkan, pelaku usaha itu apalagi dengan adanya digital transformasi yang besar seperti ini, dan Indonesia ini cukup beruntung, Mbak. Jadi dengan rakyat yang sebesar itu, dan mungkin banyak yang mengatakan Indonesia itu masih negara berkembang, tapi sebetulnya secara kekuatan transformasi digital atau kekuatan digital ekonomi, kita ini rumah bagi 5 bahkan mau 6-7 unicorn dan dekakorn gitu. Artinya kan perusahaan-perusahaan ini pastinya mau nantinya ekspansi ke Singapura, ekspansi ke Malaysia, Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Nah, pentingnya data pribadi ini atau pentingnya undang-undang ini juga untuk membantu kita supaya kita dilihat aman oleh negara lain, karena di berbagai regulasi ada ketentuan di mana kita bisa mengirim data apabila negara tujuan itu memiliki adequacy level yang sama. Jadi proteksinya sama terhadap data pribadi. Dan untuk menciptakan seamless cross-border data flows ini, untuk bisa diharmonisasi, kita harus punya undang-undangnya dulu. Nah, di level ASEAN atau di level regional pun sudah ada beberapa diskusi nih, Mbak. Jadi ASEAN ini kan dilihat sebagai
negara yang macam-macam, yang banyak, tetapi juga satu market gitu, satu pasar. Nah, sudah banyak diskusi di ASEAN bagaimana sih membuat ASEAN itu semakin seamless gitu. Jadi kalau kita dagang di ASEAN, kita dagang di Indonesia, kita juga bisa dagang ke Malaysia dan ke Singapura. Nah, data pribadi ini merupakan sesuatu yang didiskusikan di level ASEAN juga melalui ASEAN ASEAN Data Management Framework, ada juga ASEAN Cross Border Data Flows. Jadi sudah ada prinsip-prinsip yang diadopsi di level ASEAN. Nah, untuk bisa ditranslate atau bisa ditranslasi ke dalam negeri, itu kita butuh undang-undangnya supaya pedomannya ini bisa berdasarkan undang-undang yang nanti dibuat gitu. Nah, itu kenapa RUU ini juga penting bagi pelaku usaha dan juga pemerintah. Yang kedua, mungkin saya mau jelaskan tadi yang terkait dengan data generik dan data spesifik. Mungkin kalau tadi kan sudah pasti disebutkan oleh Bu Mariam, Bu Sinta, data generik apa, data spesifik apa. Tapi mungkin saya mau dari perspektif pelaku usaha. Kenapa sih kok kita mengumpulkan data dan data apa saja yang kita kumpulkan? Nah, data apa saja yang dikumpulkan oleh suatu perusahaan itu harusnya bisa dilihat di kebijakan privasi, Mbak. Jadi kebijakan privasi itu harusnya mendaftar seluruh data-data yang dikumpulkan atau kemungkinan akan dikumpulkan oleh si pemilik data. Nah, contohnya nih, kalau Mbak mau pakai Gojek, mau pakai Gokar, pakai GoRide, pasti yang utama kita ambil datanya adalah nama, alamat, dan nomor handphone. Kenapa? Karena untuk kita bisa menjual layanan itu ke Mbak, supaya Mbak bisa menggunakan dengan efektif dan efisien, ketiga informasi itu dibutuhkan. Tetapi kalau misalnya Mbak sudah pakai, terus pengen pakai GoPay juga, terus GoPay-nya pengen yang KYC supaya bisa transfer nama temennya, kita juga akan menambah data yang kita kumpulkan, yaitu data KTP contohnya. Kenapa? Karena data KTP ini diwajibkan oleh peraturan yang ada di BI untuk Know Your Customer atau KYC. Jadi sebetulnya kalau di perusahaan itu kita sangat menerapkan yang istilahnya data minimization. Jadi setiap data yang kita ambil, apakah itu nama atau alamat, itu selalu ada peruntukannya. Awalnya mungkin kita nggak kumpulkan data KTP, karena mungkin Mbak Dwi maunya GoPay bisa transferan, tapi Bu Intan nggak tertarik tuh sama transferan pakai GoPay, pakainya BCA aja atau BNI. Nah, itu kita nggak kumpulkan datanya. Kenapa? Karena sebetulnya semakin banyak data yang kita kumpulkan, itu semakin susah memproteksinya, dan semakin besar data center yang dibutuhkan. Jadi sebisa mungkin kami ini di pelaku usaha mengurangi atau meminimisasi data yang dikumpulkan, dan ini kalau di International Regulatory Framework itu istilahnya adalah data minimization, kayak gitu Mbak Dwi. Biasa nih ya. Pencerahan juga ini untuk saya yang awam, terus terang saya juga pengguna Gojek ini. Ada nanti jadi agak-agak worry ketika dimintakan KTP untuk transfer ya Bu Ardanti ya. Jadi yang memang sudah ada perannya di situ untuk berusaha melakukan perlindungan data atas nasabah-nasabah atau kliennya ya Bu Ardanti.